Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Harapan dan doa saya kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hidup kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu, mohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur buat pagi hari ini ya Tuhan, untuk kekuatan, kesehatan, nafas hidup, bahkan kesempatan anugerah yang Tuhan masih karuniakan bagi kami pada kesempatan hari ini untuk menyaksikan dan mengalami kasih dan perbuatan tangan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, lebih khusus pada pagi hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Tolong kami, pimpin kami, mampukan kami ya Tuhan untuk mengerti dan memahami apa yang menjadi pesan Tuhan buat kami melalui firman-Mu yang tertulis. Dan tolong kami ya Roh Kudus agar kami dapat dimampukan untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, dan biarlah melalui kebenaran firman-Mu yang kami akan baca dan renungkan pagi hari ini boleh menguatkan iman kami, menginspirasi dan memotivasi kami untuk taat melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan berfirman buat kami. Kami telah siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu dan berjanji mau melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Mazmur 118, Mazmur 118 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Mazmur 118 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Tapi saya tidak akan membacakan semuanya. Saya hanya membaca ayat pertama sampai ayatnya yang keempat. Ya. Mazmur 118 ayat pertama sampai ayatnya yang ketujuh. Ya, sampai ayat ketujuh. Demikian firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Demikian firman Tuhan buat kita pada kesempatan hari ini. Yang berbahagia, kata firman Tuhan, adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan mengamalkan firman Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 118 merupakan mazmur yang mengingatkan umat Allah yang selalu bersungut-sungut dan suka mengeluh serta tidak pernah merasa puas dengan segala kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara, kunci untuk bisa merasa puas adalah dengan senantiasa memperbanyak syukur atau senantiasa mengucap syukur kepada Allah atas kasih setianya, atas kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti dilimpahkan bagi kita, dan kebaikan Tuhan yang sudah diberikan kepada kita umatnya
itu menjadi alasan kuat bagi kita untuk senantiasa mengucap syukur dan berterima kasih kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pemazmur menceritakan tentang kebaikan Tuhan, tentang kasih setia Tuhan yang tidak pernah berhenti dialirkan, dicurahkan dalam kehidupan kita. Dan pemazmur juga mengutarakan, mengekspresikan tentang pengalaman yang dialaminya bersama dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan Allah Israel, Allah kita, melepaskan pemazmur, melepaskan kita dari berbagai kesesakan, dari berbagai bahaya besar, berbagai kesukaran, kesulitan yang kita alami dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya sebagai umat Allah, kita harus bersyukur dan selalu mengingat akan kasih dan kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti diberikan kepada kita. Oleh sebab itu, ada beberapa hal yang menjadi alasan mengapa kita harus mengingat akan kebaikan Tuhan. Yang pertama ialah tentang Tuhan yang senantiasa menjawab doa-doa kita. Ayat yang kelima dikatakan oleh pemazmur, dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan, dan Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pemazmur berada dalam kesesakan yang besar. Dia sangat terjepit dan tidak berdaya sama sekali. Banyak yang membencinya, banyak yang memusuhinya, dan bahkan ingin membunuhnya. Tetapi dalam kesesakan itu, pemazmur berseru, pemazmur berdoa kepada Tuhan, dan ternyata Tuhan menjawab dengan memberikan kelepasan, memberikan kelegaan bagi pemazmur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika saat ini kita sedang mengalami kesesakan dan banyak masalah, banyak bahaya besar yang sedang menghadang kehidupan kita, maka cara terbaik untuk kita lakukan adalah merendahkan hati, berseru, berdoa kepada Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan akan menjawab dan memberikan kelegaan, memberikan kelepasan, memberikan kemerdekaan kepada kita yang selalu mengandalkan Dia. Tuhan sangat care. Tuhan begitu peduli dengan kita umatnya, sehingga Dia tidak pernah mengabaikan doa yang kita naikkan kepadanya, permohonan yang kita ungkapkan kepadanya, yang kita bangun dalam iman, dalam cinta kasih, dalam tulus dan sepenuh hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu biarlah kita senantiasa tetap berdoa, sebab Allah pasti menjawab doa-doa kita. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bagaimana pemazmur mengajak kita untuk mengingat akan kebaikan Allah yang senantiasa menjawab doa kita. Yang kedua, Tuhan menjadi penolong dan pelindung bagi kita. Ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9 dari Mazmur 118 menjelaskan tentang itu. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Allah kita adalah Tuhan Allah yang baik, memelihara kehidupan pemazmur ketika ia datang memohon pertolongan dan memohon perlindungan kepada Tuhan. Bahkan Tuhan memberi kekuatan dan kemenangan bagi pemazmur. Mereka mengelilingi aku seperti lebah, mereka menyala-nyala seperti api duri. Demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Ayat yang ke-12. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita merasa sendirian, tanpa daya, dan tidak ada orang yang bisa menolong dan melindungi hidup kita, jangan putus asa, jangan menyerah, sebab sesungguhnya Tuhan akan menjadi penolong dan pelindung yang dapat kita andalkan dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, mengapa kita diajak oleh pemazmur untuk mengingat akan kebaikan Tuhan?
Selain karena Tuhan itu selalu menjawab doa kita, Dia juga memberikan pertolongan dan perlindungan bagi kita. Maka yang terakhir adalah Tuhan menjadi penyelamat. Tuhan menjadi juru selamat kita. Ayat 14 sampai ayat yang ke-18 dari Mazmur 118. Pemazmur ketika mengalami bahaya, bahkan tinggal selangkah lagi masuk ke dalam kematian, Tuhan menyelamatkan dia dari maut sehingga ia terlepas dari kematian. Bapak Ibu Saudara, satu-satunya pribadi yang bisa menyelamatkan hidup kita dari maut adalah Tuhan yang kita kenal, yang kita percayai, yang kita imani, yang kita terima sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, yaitu dalam nama Yesus Kristus. Kebaikan Allah itu sempurna, telah dinyatakan kepada kita ketika Ia menyerahkan anaknya menjadi korban penebusan bagi dosa-dosa kita. Yesus telah mati di atas kayu salib, menyerahkan nyawanya untuk menggantikan hukuman yang harusnya kita alami. Tetapi Yesus mau menanggung itu untuk memberikan kelegaan kepada kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menginspirasi dan memotivasi kita untuk selalu ingat akan kebaikan Tuhan. Sebab Tuhan selalu menjawab doa kita. Dia menjadi penolong dan melindungi kita serta menjadi penyelamat kehidupan kita. Demikian firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati dan shalom untuk kita semua. Amin.